Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah. Sudah siap kajian? Siap menghafal? Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Yunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, sekarang kita lanjut hadis yang ke-17. Nah, Al-Hadisus Sabi Asyar, hadis yang ke-17. Kalau yang asli bahasa Arabnya halaman 41, yang terjemahan halaman 67. Nah, sudah ketemu semuanya halamannya. Siap? Siap lanjut? Baik. Al-Hadisus Sabi Asyar an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan yang baik, maka yang baik akan menghapus yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahul Imam Ahmadu wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, bertakwalah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan yang baik, maka yang baik akan menghapus yang jelek, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Alhamdulillah, hadis ini sudah kita pernah lewati, kita pelajari dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ini sekedar mengulang, dan sekaligus tentunya juga syarahnya ada tambahan ya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza hadisun azimun.
Ini adalah hadis yang sangat agung. Jama'a fi Rasulullah SAW baina haqqillah wa huquqil ibad. Rasul menjamakkan dalam hadis ini antara hak Allah dan hak hamba-hambanya. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, namun juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah kepada sesama. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun ya kita juga diajarkan untuk bermuamalah yang baik. Dan sudah pernah kita sampaikan satu ayat yang mencakup 10 hak yang wajib untuk ditunaikan, yang dikenal dengan ayat Huquqil Ashrah. Ayat tentang 10 hak. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Sampai ya ayat yang terakhir dari surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 36 ya. Naam, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Naam, ila akhiril ayat. Fa haqqullah ala ibadihi an yataku haqqa tuqati. Hak Allah atas hambanya yaitu agar hamba bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang arti ittaqullah haqqa tuqati. Baik, untuk ikhwan yang mau menjawab. Fadhal. Baik, jazakallah khair. Tafadhal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, arti ittaqullah haqqa tuqati an yuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Dan ketaatan yang paling taat adalah apa? Apa? Ketaatan yang paling taat adalah apa? At-tauhid. Maka tidak mungkin orang itu dikatakan bertakwa kalau tidak bertauhid. Meskipun mungkin sholat wajibnya sudah lengkap, sholat sunnahnya lengkap, tapi kalau masih berbuat syirik alias mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, bukanlah dikatakan orang yang bertakwa. Demikian pula tidak bermaksiat. Maksiat yang paling maksiat adalah apa? Syirik. Syarat utama orang itu dikatakan bertakwa kalau meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Ini yang terkadang dilupakan oleh sebagian dai atau khutbah ketika menjelaskan masalah takwa. Takwa hanya itu sholat, puasa, zakat. Padahal ada syarat utama sholat itu diterima, yaitu at-tauhid. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Bahkan sudah pernah kita sampaikan ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah. Perintah untuk apa? Bertauhid. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Ayat pertama yang berbentuk larangan. Larangan dari berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Tidak dikatakan orang itu bertakwa tanpa tauhid. Demikian pula namanya ketaatan, apakah boleh ngarang sendiri? Tidak boleh. Maka nggak mungkin orang itu dikatakan bertakwa kata para ulama tanpa mengikuti sunnah Rasul. Maka tidak boleh antum mengatakan ya ada ahli bid'ah itu yang bertakwa, tidak ada. Ya, orang yang berbuat kebid'ahan alias menyimpang dari ajaran Rasul, tidak ada yang bisa dikatakan orang itu bertakwa. Karena syarat bertakwa itu at-tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Luar biasa ibadahnya
luar biasa banyak zikirnya, puasa sunnahnya, namun banyak bid'ah yang dia perbuat juga. Ini bukan orang yang bertakwa. Maka sekali lagi harus dipahamkan kepada manusia, kalau mau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yang pertama dan utama at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Kata Abdul Mas'ud tadi, takwa yang sebenarnya yaitu untuk dia mentaati Allah, tidak memaksiati Allah. An yuta'a fala yusa. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa an yudkar fala yunsa. Allah diingat, tidak dilupakan. Dan an yushkara fala yukfar. Untuk disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Dan di antara bersyukur kepada Allah yang paling utama dengan bertauhid. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak mungkin kita bisa bersyukur tanpa kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini sekali lagi takwa yang sebenarnya seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Fayattaqu sukhtahu wa adzabah. Mereka takut akan azab Allah, kemurkaan Allah, bistinabil manhiyat wa adail wajibat. Dengan meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang wajib. Meninggalkan yang dilarang, seperti yang kita sampaikan tadi. Yang paling dilarang adalah apa? Syirik kepada Allah. Tidak mungkin orang itu dikatakan bertakwa, meraih gelar takwa, tanpa meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Dan melaksanakan yang wajib. Dan yang paling wajib adalah apa? At-tauhid. Ya, sekali lagi paham ini. Orang itu tidak mungkin bisa meraih derajat takwa. Dan jangan pernah mengatakan orang yang ahlul syirik, ahlul bid'ah dikatakan bertakwa, tidak. Mereka jauh dari derajat takwa Allah. Karena takwa yang paling utama yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadil wasiyah hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wasiat bertakwa, ittaqillah tsumma kunta, merupakan wasiat Allah bagi orang yang pertama dan yang terakhir. Ada yang hafal ayatnya, redaksinya. Nah, pertanyaannya, sebutkan ayat yang berkaitan dengan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wasiat bertakwa adalah wasiat Allah bagi orang yang terdahulu sampai yang terakhir. Ada ayatnya. Ini menukil dari ayat, ada redaksinya. Jangan buka Google ya. Ana sudah sering sampaikan, kita nggak butuh nomornya, kita butuh redaksinya. Silakan hafal ya. Ya silakan. Anisa ayat 131 kalau nggak salah. Walaqad wa'asayna ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum anitaqullah. Nah, hafalan ini ya. Hafalan ini ya. Insyaallah. Taib. Nanti dilihat ayatnya. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ayat berapa? 131 An-Nisa ya. Nah, sungguh Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang dari ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa. Ini wasiat takwa, ini wasiat Allah kepada yang pertama dari umat manusia dan yang terakhir. Kemudian wa wasiyatu kulli rasulin liqaumihi. Dan itu juga wasiat para rasul kepada kaumnya. An yakul, sebagaimana yang dikatakan, u'budullah wattaqu. Beribadalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Ini karena pentingnya
takwa. Dan banyak sekali keutamaan takwa. Kalau mau disebutkan takwa, keutamaannya merupakan sebab menggapai surga Allah. Merupakan apa? Sebab menggapai surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 100 berapa? Masya Allah, hafal nomor-nomornya ya. Kiri kanannya hafal enggak? Baik. Uiddat lil muttaqin, surga disiapkan bagi yang bertakwa. Dalilnya Ali Imran ayat berapa? 133. Kemudian nanti lihat surat At-Talaq, coba lihat surat At-Talaq. Itu banyak sekali keutamaan yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari problematikanya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka, dan Allah mudahkan urusannya. Ya, kalau mau ditambahkan di situ ada 2 poin, akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Surah At-Talaq ayat berapa itu? 2 dan 3 ya. Nah, kemudian yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan Furqan. Al-Furqan atau Al-Ilmu. Dalam surat Al-Anfal itu dalilnya. Ya in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Nanti lihat ayat berapa itu. Al-Anfal. Kemudian juga di antara faedah takwa, keutamaan bertakwa, Allah akan selamatkan dari makar-makar jahat musuh-musuh al-Islam. Dalilnya surat Ali Imran ayat 120 dan juga 125. In tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'ah. Jika kalian bersabar bertakwa, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ali Imran 120 dan juga 125. Baik, itu sebagian dari keutamaan takwa Allah. Makanya Allah dan Rasulnya sering mewasiatkan hal ini kepada manusia. Dan Rasul SAW seperti yang sudah kita lewati dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa qad dzakarallahu khisala taqwa fi qouli ta'ala, dan Allah menyebutkan perangai takwa dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat, namun kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab, dan kepada para nabi. Itu rukun al-iman. Kemudian dia memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir yang kehabisan bekal, dan orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, dan dia mendirikan salat, mendirikan zakat, dan dia menunaikan janjinya apabila berjanji, dan mereka bersabar di atas kesulitan, kesusahan, ataupun di masa-masa perang. Merekalah orang-orang yang benar imannya, dan merekalah orang-orang yang bertakwa.
Ini diantara perangai-perangai at-taqwa. Namun tadi intinya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan ittiba'u sunnah. Kemudian kata Syekh wa fi qaulihi, demikian pula diantara perangai keimanan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita baca tadi tentang keutamaan orang yang bertakwa, disediakan surga bagi mereka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Summa dzakara khislat taqwa. Kemudian beliau menyebutkan tentang perangai-perangai at-taqwa. Dalam firman-Nya surat Ali Imran 134 ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala senang maupun susah. Wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas, dan menahan rasa marah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini dalil-dalil tentang contoh-contoh perangai at-taqwa dan masih banyak yang lainnya. Kata Syekh, fawasafal muttaqin bil iman bi usuli wa aqaidi wa a'mali adh-dhahira wal batin. Allah mensifati orang yang bertakwa dengan keimanan, dengan prinsip-prinsip keimanan. Ini yang kita katakan tadi, orang itu nggak mungkin meraih derajat takwa tanpa tauhid. Karena pondasi takwa itu adalah 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada berapa kandungannya? Iman kepada Allah. 3 atau? Iya, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, ditambah dengan meyakini, mengimani Allah itu maujud, Allah itu ada. Insyaallah sudah kita sampaikan kan pada hadis Jibril? Betul enggak? Masih ingat atau masih lupa? Iya, agak lali-lali. Taib, dulu lupa sekarang lali. Parah itu. Lali kalau nggak tahu bahaya. Baik, sudah kita sampaikan rukun iman kepada Allah ada 4 kandungannya. Mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah dan asma wa sifat. Sekali lagi, tidak mungkin orang itu dikatakan bertakwa, tidak mungkin orang itu meraih status takwa kecuali dengan mengimani 6 rukun iman. Di antaranya tadi iman kepada Allah. Tidak mungkin orang itu bertakwa tanpa tauhid. Orang yang berbuat syirik tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah meskipun banyak ibadahnya. Kemudian wa a'mali dhahira wal batinah. Demikian pula Allah mensifati orang bertakwa dengan amal-amal yang dhahir dan yang batin. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian wa bi ada'il ibadat al-badaniyah wal ibadatil maliyah. Melaksanakan ibadah anggota badan seperti salat, ibadah maliyah seperti apa? Zakat, berinfak, bersedekah, wasabar fil ba'sa'i wad dharra, bersabar dalam masa-masa kesulitan, wahinal ba's wabil afi anin nas, dan memaafkan manusia. Makanya tadi kita maafkan yang kurang setoran hafalannya. Iya. Baik, wabil afi anin nas. Baik. Wahtimali adahum, dengan apa? Menahan diri atas gangguan mereka. Namanya bermuamalah dengan manusia tidak mungkin sesuai dengan selera kita semuanya. Pasti ada yang menyakitkan, mengganggu. Meskipun sudah kita perinci, masalah memaafkan manusia tidak semutlak yang dibayangkan. Kalau memang dibiarkan itu semakin merajalela dan semakin mengganggu yang lainnya,
maka jangan dimaafkan. Karena syarat memaafkan kata Allah, ya, antuslihu faman afa wa aslaha. Barang siapa memaafkan wa aslaha dan memperbaiki. Kalau dimaafkan, dia insya Allah tambah baik, maafkan. Kalau Anda memaafkan, dia semakin merajalela, maka apa? Jangan dimaafkan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah dakwah, menyesatkan umat kok dimaafkan. Ini kesalahannya bukan kepada Anda, ini kepada apa? Allah dan kepada An-nas. Maka harus apa? Betul-betul diperinci. Wa bil afi anin nas wa ihtimali adahum wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa bi mubadaratihim idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum bil istighfar wa taubah, dan bersegera bertobat, beristighfar ketika melakukan kesalahan, kekeliruan. Fa amara sallallahu wa wasa bi mulazamri taqwa haitsu makana al-abdu fi kulli waqtin wa kulli makan. Rasul sallallahu memerintahkan, mewasiatkan agar manusia senantiasa bertakwa di mana saja dan kapan saja dia berada. Wa kulli halatin min ahwal, dan segala keadaan di mana saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna muttar ila taqwa ghayatal ittirar, karena dia sangat butuh kepada takwa Allah. Ya, hidupnya tidak akan mungkin bahagia, tidak akan mungkin baik, tidak akan mungkin problematika kehidupannya diberikan solusi kemudian tanpa takwa Allah. Ya, makanya kata ulama, kalau ada problematika hidup kita yang belum kelar-kelar, masih banyak kesulitan, introspeksi diri, masih banyak mungkin perangai-perangai ketakwaan yang kita belum melaksanakannya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik suudzon kepada Allah. Introspeksi diri, husnudzon kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Li'anna muttar ila taqwa ghayatal ittirar la yastaghni anha fi kulli halatin min ahwali. Ya, orang itu tidak akan mungkin lepas dari takwa kepada Allah. Artinya selalu butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Tsumma lamma kana al-'abdu la budda an yahsul minhu taksirun fi huquqit taqwa wa wajibatiha, amara sallallahu alaihi wasallam bima yadfa dzalika wa yamhu." Ketika seorang hamba itu pasti akan jatuh ke dalam kesalahan, tidak sempurna melaksanakan perangai ketakwaan, kullu bani Adam, kata setiap bani Adam manusia pasti berbuat kesalahan. Maka Rasul SAW memerintahkan agar menghapus kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Wa huwa an yatba al-hasana as-sayyi'ah, agar dia mengiringi perbuatan jelek dengan apa? Perbuatan baik. Ini yang wajib kita yakini, tidak mungkin kita bisa menggapai kesempurnaan dalam takwa. Bagaimanapun dan apapun yang kita perbuat, pasti ada kekeliruan, pasti ada ketergelincirannya. Contoh yang paling konkret sendiri, masalah sholat. Mungkin sudah puluhan tahun kita sholat. Coba di sini, ada nggak yang bisa memastikan sholatnya sempurna? Kita kasih hadiah. Silakan yang jawab. Ada nggak yang yakin sholatnya sudah sempurna? Kita kasih hadiah. Hah? Nah, nggak ada yang ngaku. Hah? Ya, semoga Allah terima ibadah kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya ada yang angkat tangan, wah ini kasih hadiah spesial ini. Ya, nasihat privat itu. Baik, fala tuzaku anfusakum. Kata Allah, jangan kalian telah merasa sempurna, suci. Makanya Rasul mengajarkan kita selesai sholat istighfar. Kata Thauban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salat istighfara salasa. Rasul dahulu
selesai sholat, istighfar 3 kali. Kata para ulama, faedah manfaat istighfar untuk memerangi perasaan ujub. Ya, jangan sampai kita merasa telah selesai sholat, pasti masuk surga, pasti terima amal ibadah kita. Masih banyak kekurangan, entah dalam keikhlasannya, niatnya, ataupun dalam masalah ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Meskipun sekali lagi sudah puluhan tahun sholat, namun yakini pasti ada kekurangannya. Ya, buktinya apa? Rasul mengajarkan istighfar selesai sholat. Makanya juga ada sholat sunnah. Apa di antara faedahnya? Untuk menutupi kekurangan dalam sholat yang wajib. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Jangan pernah merasa pasti puasa Ramadan kita diterima, tidak ada. Ya, makanya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini intinya tadi menghapuskan, menutupi celah-celah dari sholat-sholat yang wajib dan puasa yang wajib. Ini kata Syekh, pasti orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa ada kekurangan, ada ketergelinciran. Makanya orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari kesalahan. Ya, namun orang yang bertakwa, kata Rasul, wa khair khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu ismun jami'un likulli ma yuqarrib ila Allah taala. Kata-kata iringilah perbuatan jelek dengan yang baik. Kata-kata al-hasanah yang baik itu mencakup semua yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun tadi, tidak mungkin kita bisa dekat kepada Allah kecuali dengan ikhlas dan tauhid dan ittiba'u sunnah. Bisa nggak bid'ah mendekatkan diri kepada Allah? Ini yang seperti kita isyaratkan, orang misalnya mau ke arah timur Indonesia, ya, namun dia jalannya ke arah barat. Inginnya misalnya ke Lombok atau mungkin ke Sulawesi atau ke Irian sana, namun jebutnya ke Aceh. Bang, karena apa? Semakin dia berbuat bid'ah, semakin dia tidak mengikuti ajaran Rasul, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh ulama salaf, kalau nggak salah Ayyub As-Sakhtiyani atau Muhammad bin Aun mengatakan, masdada sahibu bid'ah bid'atan illa isdada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku kebid'ahan semakin semangat berbuat ibadah yang bid'ah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebaikan kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan bid'ah hasanah? Bisa enggak mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa enggak bisa? Kan hasanah. Iya, karena setiap bid'ah itu dolalah. Kata Rasul, kullu bid'atin dolalah. Enggak ada bid'ah hasanah. Nah, kalau bu hasanah ada ya. Taib, bid'ah hasanah enggak ada. Wa a'zamul hasanat ada fi ali sayiat ataba'an nasu wal istighfar wal inaba ilallah bi dzikri wa hubbihi wa khaufi wa rajaihi. Dan seagung-agungnya kebaikan yang bisa menolak, menghapus kejelekan adalah bertobat yang sebenarnya. Ya, tobat kalau antara dia dengan Allah, yaitu dengan meninggalkan maksiat, menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, harus dia mengembalikan hak manusia tersebut. Kemudian kata Syekh, diantaranya dengan berzikir kepadanya, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Wa tama fihi wa fi fadli kulli waqtin, dan juga mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Kemudian wa min dzalika al-kafaratul maliyatu wal badaniyah allati haddadaha asy-syari'. Demikian pula ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran khusus yang ada kafaranya. Seperti yang pernah kita bahas pada waktu puasa Ramadan, orang yang berjima dengan istrinya ketika bulan suci Ramadan, kafaranya apa? Iya, ini sekali lagi nggak cukup hanya tobat, namun harus membayar apa? Al-kafarah dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, wa minal hasanat allati tadfa as-sayyi'at
al-afu anin nas. Di antara kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan, memaafkan manusia. Ini kalau memang layak dimaafkan tadi. Kalau memang kita maafkan, dia apa? Semakin baik kita maafkan. Namun kalau depannya baik kita maafkan, di belakang nipu dan seterusnya, maka sekali lagi kata Allah, faman afa wa aslaha. Syarat memaafkan itu bisa apa? Memperbaiki. Al-afu anin nas wal ihsan ilal khalqi minal adamiyin wa ghairihim. Berbuat baik kepada hamba, kepada makhluk, baik manusia maupun kepada hewannya. Rasul SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih, perbaikilah apa cara menyembelih kalian. Ini kepada binatang saja disuruh berbuat baik, apalagi kepada manusia. Dan ingat, sudah dibaca tadi hadisnya, insyaallah akan datang. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hewan saja pada hari kiamat, ketika di dunia ada yang berbuat zalim, akan ada pengadilan di hari kiamat. Meskipun ketika sudah diputuskan yang salah itu salah, yang hak itu hak, mereka kalau binatang nggak ada surga nerakanya, namun manusia ada. Maka ini yang wajib untuk dijadikan sebagai bahan introspeksi. Hati-hati, jangan berbuat zalim kepada yang lain. Kalau nggak dimaafkan, sampai kelanjutan di hari kiamat. Hati-hati, baik mendolimi secara fisik ataupun mendolimi hatinya, mencaci maki, menghibah atau menuduhnya tanpa hak. Hati-hati, pada hari kiamat akan ada kisos. Nah, kemudian kata Syekh, wa tafrijil kurubat. Di antara berbuat baik kepada hamba, yaitu dengan melapangkan urusannya, dengan menghibur kesedihannya. Wa taisir alal mu'sirin, memudahkan utang piutangnya. Wa izalatil daral wal masyaqqa an jamil amilin, dan menghilangkan kemudaratan dari manusia. Ini sudah kita lewati, la darara wala dirar. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasal kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makan abdu fi auni akhi. Qala ta'ala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna masyrin bil kabair. Salat yang 5 waktu, salat Jumat dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa di antaranya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus ini dosa kecil, dosa kecil bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Adapun dosa besar, kata ulama, butuh tobat yang khusus, yaitu dengan tadi meninggalkannya, menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Wa kam fin nusus min tartibil maghfirah ala katsir min at-ta'at. Dan berapa banyak nas-nas yang menyebutkan tentang ampunan Allah itu berasal dari at-ta'at. Allah mengampuni dosa-dosa manusia dengan banyaknya ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan yang paling taat tadi apa? At-tauhid. Makanya orang yang bertauhid, Allah janjikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendak. Ini keutamaan at-tauhid. Maka jaga tauhid dengan kita terus mempelajarinya, karena keutamanya luar biasa. Bahkan kata Rasul, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah dalam hadits qudsi,
Jika engkau bertemu denganku pada hari kiamat dengan membawa setumpuk dosa seperti bumi, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangimu dengan setumpuk ampunan sebesar bumi itu juga. Ini keutamaan tauhid kata para ulama. Maka sekali lagi jaga tauhid, pertahankan tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Wa mimma yukaffirullah bil khataya al masaib. Dan di antara yang menjadikan Allah menghapuskan dosa kesalahan kita adanya al masaib, musibah. Ini di antara hikmah ada. Namun dengan syarat musibah itu betul-betul kita sikapi dengan tetap bertauhid. Jangan sampai dikasih musibah, rezeki seret datang ke dukun. Dukunnya saja lebih seret lagi. Datang ke dukun, curhat tentang sakit hatinya kepada calonnya misalnya. Dukunnya saja apa? Jomblo. Nah, enggak payu-payu istilahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada musibah, datang ke kuburan keramat, minta-minta kepada wali yang telah mati. Yang sudah mati loh, enggak bisa apa? Berbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, yang ditimpa musibah, kalau mau meraih banyak hikmah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan bertauhid kepada. Justru kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin orang itu ditimpa musibah, semakin kuat at-tauhid dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sebetulnya hasil ujian orang mukmin, itu semakin dia diuji, semakin dia kokoh tauhidnya kepada Allah, karena dia tahu wa iyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Allah. Semakin dia bertawakal, bersandar kepada Allah, bukan malah berpaling dari at-tauhid alias berbuat syirik. Ini musibah yang lebih besar lagi. Ini sekali lagi musibah yang akan mengantarkan orang kepada pahala ampunan dari Allah kalau dia tetap tegar di atas tauhid dan dia bersabar menghadapi musibah tersebut. Wa mimma yukaffiru bi al-khataya al-masaib, di antara sebab Allah menghapuskan dosa yaitu dengan Allah timpakan musibah. Untuk menghapus dosa-dosanya Allah timpakan musibah. Fa innahu la yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala adza hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu anhu biha khataya. Tidaklah orang mukmin ditimpa musibah, baik itu berupa rasa gundah gulana, kesedihan tentang masa lalu maupun yang sekarang, atau dari gangguan manusia, bahkan sampai syauka, duri yang mengenainya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa. Ini orang mukmin diberikan musibah, dia bersabar, dan dia meyakini musibah itu semakin bisa menghapuskan dosa-dosanya. Wahia imma fawatu mahbubin ahusulu makruh. Namanya musibah itu ada dua. Kalau tidak terlewatkan dari yang dia inginkan, atau dia mendapatkan yang dia tidak sukai. Contoh yang kelewatan yang dia inginkan. Misalnya proyeknya gagal, usahanya bangkrut misalnya. Ini harus dia betul-betul sikapi dengan bijak. Dia yakini semuanya adalah takdir Allah. Dia insya Allah akan banyak menggapai pahala dan ampunan dari Allah kalau dia bersabar. Dan tetap dia bangkit untuk berusaha lagi. La ta'jaz, jangan lemah kata Rasulullah SAW. Dan jangan pernah su'udon, berburuk sangka kepada Allah. Musibah menimpa itu karena sebab dosa-dosa kita. Kembali kepada tadi, rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya imma fawatu mahbubin ahusulu makruh badanin au qalbi. Namanya musibah kalau enggak terlewatkan yang diinginkan atau mendapatkan yang tidak disukai, baik yang berupa fisik ataupun hati atau mal atau harta.
dan seterusnya. Dakhilin aw khariji, dari dalam maupun dari luar. Lakin al-masaib bi ghairi fi'lil abad, falihada amrahu bima huwa min fi'lihi wa huwa an yattabi sayyatul hasanah. Dan dia diperintahkan untuk melanjutkan perbuatan baiknya agar bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Summa lamma dzakara haqqallah wa huwal wasiyatu bittaqwa al-jami'a li aqaidid din wa amalil batin wa dhairah qala wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Setelah Rasul SAW menyebutkan hak Allah, yaitu wasiat untuk bertakwa yang mencakup masalah akidah. Ya, sekali lagi jangan disempitkan takwa kepada Allah itu hanya amalan-amalan lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, umrah. Ya, yang lebih penting lagi al-aqaid, al-aqidah, ya, akidah, rukun iman yang enam. Maka sekali lagi seorang apalagi yang mengaku salafi ahlussunnah wal jamaah harus betul-betul memprioritaskan masalah al-aqidah tanpa mengesampingkan yang lain, karena ini pondasinya amal, ya, anggota badan. Kemudian setelah Rasul menyebutkan tentang hak Allah, Rasul sebutkan hak manusia, yaitu untuk bergaul, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan definisi akhlak mulia dengan manusia dari ucapan salaf. Ada yang ingat enggak? Coba satu saja. Silakan tadi yang ada yang hafal siapa juga ulama salafnya. Yang pertama tadi yang jawab tadi. Enggak apa, coba sebutkan apa definisinya? Berbuat baik dan tidak mengganggu orang lain. Kurang satu. Berbuat baik dan tidak mengganggu. Baik, tidak apa-apa, kita maafkan. Iya, karena tadi temanya memaafkan ya. Ya, kita maafkan meskipun salah satu atau kurang satu. Kita insya Allah pernah nyebutkan ucapan Al-Hasan Al-Basri dari ulama tabi'in. Beliau mendefinisikan akhlak yang mulia adalah kaful adza, mencegah dari kejelekan, wa badlun nada, berbuat kebaikan atau mencurahkan kebaikan, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Ana ulangi ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri tentang definisi akhlak yang mulia di antara sesama manusia. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan akhlak yang mulia, yaitu yang dimaksud adalah sesama manusia, yaitu kaful adza, tidak mengganggu atau mencegah dari gangguan, atau tidak menyakiti, terserah pakai kata-kata yang mana, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendolimi, atau mencegah kedoliman, mencegah kejelekan, kemadharatan. Kemudian yang kedua, memberikan kebaikan atau mencurahkan kebaikan, badzun nada, memberikan kebaikan. Dan yang ketiga, talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri. Dan ini akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga. Jadi itu kesimpulan kalau ditanya apa akhlak mulia. Sudah ditulis semuanya? Baik, intinya ada 3 bagian akhlak yang mulia di antara sesama manusia. Ini akan kita bacakan penjelasannya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, wa awwal khuluqil hasan antakuffa anhum adzaka min kulli wajhin. Akhlak mulia yang pertama kata Syekh, engkau mencegah dirimu dari berbuat kejelekan. Entah dengan lisan atau dengan perbuatan anggota badan. Jangan keluar-keluar akhlak-akhlak yang mulia, namun masih mengganggu, masih ngerasani orang, masih menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan dusta. Paham? Ya, sekali lagi,
Ini akhlak yang mulia. Cuma memang sekarang ini ya perlu untuk diluruskan juga kata-kata akhlak mulia ini seperti kata para ulama istilahnya kayak karet ya, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri. Ketika misalnya ada orang yang sesat menyesatkan, kemudian dibantah kesesatannya, dikatakan yang membantah itu nggak berakhlak. Paham ya? Kenapa nggak cocok? Dengan hatinya. Dikatakan ini menyakiti hati, ya. Ini kebalik. Justru yang menyesatkan manusia ini yang nggak berakhlak namanya. Ya, menyesatkan itu berarti dia telah madaratkan orang. Paham ya? Ini seperti misalnya ya, ada orang naruh paku di tengah jalan. Paham? Kemudian ada yang nyingkirkan. Ini yang berakhlak mulia yang mana ini? Bukannya naruh paku. Merugikan sebagian orang, namun menguntungkan bagi tambal. Paham ya? Ente ngerusak ya sandang pangan orang. Nah ini. Paham? Kadang-kadang dibolak-balik. Yang menyingkirkan paku itu dikatakan nggak berakhlak karena katanya mengganggu penghasilan. Ya, sekarang juga demikian. Ketika ada yang sesat menyesatkan, kemudian dibantah, kemudian ditahdzir, hati-hati dengan kesesatannya. Yang nahdzir dikatakan ya, sedangkan yang menyesatkan ya ditokohkan, dipuji-puji, dibela mati. Naudzubillah. Sekali dibolak-balik. Ya, kata-kata akhlak mulia ini juga terkadang kita harus selektif. Oh, ini orang nggak berakhlak. Tanya dulu, apa sebabnya kok Anda mengatakan dia tidak? Oh ya, karena dia suka membantah fulan dan alam. Ya tanya lagi, bagaimana bantahnya? Ilmiah atau tidak? Sesuai bukti atau tidak? Kalau nggak sesuai dengan bukti, iya dia nggak berakhlak. Tapi kalau sesuai dengan bukti, dengan ilmiah, ini namanya apa? Akhlak yang mulia, agar manusia jauh dari kesesatan. Paham ya? Seperti tadi, ibaratnya yang dikatakan akhlak yang mulia, yang menyingkirkan paku dari jalan, bukan yang malah menebar paku. Cuma sekarang beda. Ya, karena nggak cocok dengan hawa nafsunya, dikatakan, oh ini nggak berakhlak. Karena apa? Membantah ustadznya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini kata beliau, akhlak mulia yang pertama tidak mengganggu orang dari segala sisi. Dan yang paling mengganggu orang kalau orang itu menyesatkan. Ya, tadi menebarkan paku saja ini luar biasa mengganggu, apalagi menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini sangat mengganggu. Ini yang paling tidak berakhlak mulia. Yang membantah, yang meluruskan, yang menasehati, ini yang justru sebetulnya berakhlak mulia. Mencegah kedzaliman, mencegah kemadaratan, mencegah manusia jatuh ke dalam kesesatan. Ini akhlak yang mulia. Kata beliau, antakufa anhum adzaka min kulli wajh. Engkau tidak mengganggu manusia, itu adalah akhlak yang mulia. Wa ta'fu an masawi'ihim aw adhiyatihim. Dan engkau memaafkan kejelekan-kejelekan mereka, gangguan-gangguan mereka. Selama tadi ya. Jika kalian memaafkan dan memperbaiki. Faman afa wa aslaha. Sudah kita sampaikan contohnya orang yang utang nggak pernah mau bayar. Kalau antum maafkan, dia akan cari korban yang lainnya. Demikian pula apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Kalau orang itu tetap sesat menyesatkan, Anda memaafkan. Ini Anda bukan ranahnya memaafkan. Ini Anda harus tegas agar umat betul-betul tidak terkena syubhat ataupun kesesatan mereka. Summa tu'amilum bil ihsanil qauli. Kemudian Anda bermuamalah dengan mereka dengan ucapan yang baik. Wal ihsanil fi'li. Ini yang kita sampaikan tadi. Wa badul nada, memberikan kebaikan. Entah kebaikan dengan lisan atau dengan perbuatan anggota badan. Dan juga tadi ditambah dengan tolaqatul wajh.
wajah yang berseri-seri. Datang ke pengajian, meskipun banyak tanggungan di rumah, tetap senyum, jangan apa? Cemberut, kayaknya dia saja yang punya beban. Semuanya pasti punya apa? Beban. Entah yang muda, yang tua, setiap manusia punya apa? Namun usahakan tadi ketemu saudaranya dalam keadaan berseri-seri. Nah, wa akhassu ma yakun bil khuluqil hasan sa'atul hilmi 'alan nas wa sabr 'alaihim. Dan di antara akhlak yang mulia tadi bersabar menghadapi gangguan manusia. Wa adamid dajar minhum, dan tidak banyak apa? Istilahnya grundel. Nah, wa basyashatul wajh, ini yang kita sampaikan tadi. Dan apa? Wajah yang berseri-seri. Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah apa? Sedekah. Enggak harus sedekah dengan apa? Kalau bisa dua-duanya, senyum dan juga apa? Meskipun enggak langsung dengan tangan Anda, dengan transfer juga boleh. Baik. Ini namanya apa? Sedekah. Bahasa satu al-wajh wa lutfil kalam wal qalil jamil al-mu'nis lil jalis. Ucapannya itu lembut, ucapannya itu menggembirakan. Al-mudkhil alai as-surur. Misalnya temannya lagi kena musibah, jangan malah apa dikapok-kapok, kapok. Naudzubillahi min dzalik. Malah apa dihibur, kasih tadi bahwasanya musibah menghapuskan dosa, kasih nasihat untuk bersabar. Al-muzil li wahsyati wa masyaqqati hashmatihi. Yang intinya untuk menghiburnya. Wa qad yahsun al-mazhu ahyanan idza kana fi maslahah. Dan boleh untuk bercanda kalau memang di situ ada kemaslahatannya. Meskipun juga harus dilihat kondisinya. Karena ada sebagian orang kondisi itu nggak bisa antum aja apa? Bercanda dalam keadaan serius betul, dalam keadaan memang butuh konsentrasi, jangan malah apa? Diguyon, apalagi guyonan sampai ngeprank yang parah, malah jadi gelut nantinya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga perlu dijadikan apa? Pertimbangan. Bergurau, bercanda itu dibolehkan, namun sesuai dengan kondisinya. Dan juga tadi dipertimbangkan kemaslahatan dan kemadaratannya. Lakin layan bagi iktsar minhu, namun juga jangan overdosis guyonannya. Wa innamal mazhu fil kalam kal milhi fit ta'am. Maka perumpamaan bercanda dalam ucapan, dalam komunikasi seperti garam dalam makanan. Sesuai dengan apanya? Porsinya. Sak piring dikasih garam, sak centong ya. Bisa IGD. In aduma au zada alal haddi fa huwa mazmum. Kalau kurang ya enggak enak rasanya. Kelebihan kasinan enak enggak? Ya itulah, demikian pula dalam kajian, dalam ceramah. Kajian kadang kalau enggak ada candaannya itu seperti tadi, kayak makanan tanpa garam. Kurang enak lah istilahnya. Namun kalau kebanyakan dari awal sampai akhir guyonan toh enggak ada isi ilmunya, ini seperti tadi, sak piring dikasih garam sak entong. Nah, enak. Wa minal khuluqil hasan antu amil kul ahadin bima yaliku bihi. Dan di antara akhlak yang baik, engkau bermuamalah, engkau bergaul kepada setiap orang sesuai dengan status dan keadaannya. Wa yunasib halahu min saghir wa kabir. Antara orang tua dengan anak kecil beda bahasanya. Kepada orang tua meskipun bercanda juga harus menjaga apa? Adab. Nah, wa aqil wa ahmaq, antara orang yang berakal dengan orang yang dungu, wa alim wa jahil. Kata ulama intinya likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada ucapannya tersendiri. Dan ini seperti yang sudah kita lewati hari sebelumnya apa? Meskipun dhaif, anzilun nas manazilahum. Dudukan manusia dengan kedudukannya. Dalam komunikasi juga demikian. Kemudian yang terakhir,
famanittaqallah wa haqqaqa taqwa wa khalaqan nasa ala ikhtilafi tabaqatin bil khuluqil hasan faqad hazal khaira kullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan mewujudkan takwa itu dengan sebenar-benarnya, dan dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik sesuai dengan kondisi mereka, maka dia telah menggapai kebaikan atau semua kebaikan. Li'annahu qama bihaqqillah wa huquqil ibadi. Dan dia telah melaksanakan hak Allah dan hak-hak hamba. Wa li'annahu kana minal muhsinin fi ibadatillah. Dan dia termasuk orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Al-muhsinin ila ibadillah, dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Dan tidak lupa kita mengucapkan duka cita atas saudara kita yang katanya sering juga ikut kajian di sini, telah meninggal dunia rahimallah. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan kelapangan di alam barzakhnya, dan semoga Allah masukkannya ke dalam surganya. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau mau? Iya, silakan. Tentang sholat. Iya. Dan dijelaskan sama Ustaz. Sholat wajib itu diakhiri salam dengan istighfar 3 kali. Tapi kalau ini sholat sunnah apa? Ada kewajiban istighfar 3 kali. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan wajib. Zikir selesai apa? Iya, tolong. Iya. Tolong dipahami dengan baik, jangan disalahpahami. Selesai sholat wajib, selesai salam membaca istighfar 3 kali. Itu hukumnya mustahab. Orang selesai sholat langsung pergi karena ada kebutuhan misalnya, tidak ada masalah, nggak dosa. Paham? Ya, ini sholat yang wajib. Selesai sholat wajib berzikir istighfar. Dan zikir-zikir yang lain, zikir selesai sholat hukumnya sunnah alias mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Insya Allah sah sholatnya. Ya, namun dia tidak mendapat keutamaan zikir selesai sholat. Adapun sholat yang sunnah, tidak ada sunnahnya, tidak disyariatkan membaca zikir-zikir tersebut. Paham? Itu hanya zikir apa? Selesai sholat fardu saja. Paham insyaallah ya? Ya afwan, ini sudah ada pertanyaan lewat kertas. Apa doa diberi atau ditetapkan takwa kepada Allah? Apakah ada dan doa akhlak mulia? Di antaranya yang pernah kita sampaikan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Allah as'alukal huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah sudah pernah kita ajarkan ini. Betul enggak? Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berilah jiwa ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah. Nanti dilihat lagi di buku-buku kumpulan doa atau zikir ala Rasulullah SAW. Iya, silakan. Bahwa memaafkan itu jika orang yang dimaafkan itu berubah atau memperbaiki diri, ya Ustaz. Iya. Lantas bagaimana memkompromikannya dengan ayat Allah di surah Al-A'raf ayat 119 itu jika jadilah aku pemaaf dan cuma orang yang jangan maaf dan berpaling dari orang-orang yang jujur. Nah itu bagaimana Ustaz? Kan zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang jahil akan kita. Iya, yang kita sampaikan tadi bahwasanya memaafkan termasuk perangai takwa. Namun tadi syaratnya kalau itu bisa untuk apa? Memperbaikinya. Ya, namun kalau dia dimaafkan semakin merajalela, maka tidak perlu dimaafkan. Jadi sekali lagi itu cara mengkompromikan antara ayat-ayat yang satu menyuruh memaafkan, yang satu mensyaratkan. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad istilahnya.
Yang mutlak, ayat yang mutlak, maafkan itu mutlak. Nah, ada ayat yang muqayyad, yang terikat, memaafkan namun diikat dengan wa aslaha, memperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Mohon nasihatnya untuk kami yang ingin birrul walidain namun orang tua jauh. Ya, sekarang ini insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Birrul walidain meskipun jaraknya jauh. Anda tidak bisa ketemu tiap hari, bisa video call tiap hari. Punya HP kan insya Allah? Insya Allah semua HP-nya kan bisa untuk video call. Insya Allah yakinlah sudah. Iya, hampir rata-rata sudah HP-nya mungkin ya sudah canggih-canggih sekali sudah. Itu, maka komunikasi bisa tiap hari. Tanya sudah sarapan Bu, Bapak, ya gimana keadaannya? Kalau jauh ya kok luar pulau gimana? Nggak bisa ya. Ya kalau nggak bisa langsung ngasih uang dengan tangan bisa seperti tadi gampang semuanya bisa. Yang penting innamal a'malu binniyatnya itu. Ya semuanya insya Allah apa? Nggak ada alasan orang tua jauh. Ya sekali lagi bisa. Ya tinggal kitanya mau atau tidak. Nah semoga Allah jadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebentar ini ada yang bertanya sudah lewat kertas. Apakah ada hadisnya tentang salat sunnah tasbih? Wallahu alam, setahu saya ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya, di antaranya Syekh Albani dengan Syekh bin Baz beda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Wallahu taala alam. Bagaimana tata cara taubat? Apakah saat di akhir dosa ditampakkan padahal sudah bertobat? Ya sudah kita sampaikan tadi, taubat kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dosa kita dengan Allah, maka cukup dengan kita meninggalkan dosa itu, menyesalinya dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Adapun taubat yang berkaitan dengan hak manusia, maka wajib mengembalikan hak tersebut. Nah, silakan yang terakhir. Pakai mic-nya, Bu. Bagaimana kita menghadapi orang yang kalau ngomong tuh menyakitkan, Ustaz? Ya, yang pertama kita wajib bersabar terlebih dahulu. Ya, yang kedua kalau bisa kita nasihati. Namun kalau tidak bisa dia mencegah lisannya, maka minimal kita jaga jarak. Ya. Kalau tetap ya sudah tinggalkan. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Daripada kita sakit hati terus, ya sudah kita tadi menjauh sejauh-jauhnya. Ya, wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.